kita mulai dengan rangkaian yang sederhana ya. Misalkan suatu sumber arus, apply suatu induktor. Nah, biar gampang ya, kita gunakan solenoid biar visualisasinya jelas sebentar. Kita gunakan solenoid. Karena ada arus yang mengalir pada rangkaian ini, maka akan tercipta flux magnetik pada solenoid ini. Arahnya kemana? Jadi kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, sehingga kita tahu kalau fluxnya itu dia begini. Dia dari dalam keluar. Nah, jika misalkan arusnya ini tidak berubah atau konstan, maka tidak akan ada tegangan yang terinduksi pada ujung-ujung solenoid ini, sebut saja AB. Jadi jika arusnya konstan, itu tidak ada tegangan. Kenapa? Karena sesuai dengan hukum Faraday ya. Hukum Faraday itu mengatakan bahwa tegangan yang terinduksi pada ujung-ujung suatu konduktor itu sama dengan jumlah lilitan dikalikan dengan perubahan flux terhadap waktu yang mempengaruhi konduktor tersebut. Kalau I-nya konstan, maka fluxnya konstan. Fluxnya tidak berubah terhadap waktu, atau D flux per dt itu sama dengan 0, sehingga tidak ada tegangan terinduksi. Nah, bagaimana misalkan fluxnya berubah terhadap waktu atau arus yang mengalir di sini itu berubah terhadap waktu? Sebut saja arusnya itu mengambil bentuk sinusoidal, misalkan I max cosinus omega t, maka fluxnya akan berubah di sini dan akan terinduksi tegangan pada kumparan ini atau pada solenoid ini. Jika misalkan arusnya berubah sekian, maka fluxnya akan berubah sekian juga. Jadi perubahan arus itu sebanding dengan perubahan flux. Sehingga jika di sini kita ingin melihat pengaruh arus, maka rumusnya itu kita bisa tuliskan ulang seperti ini. N d flux per di kali di per dt. Nah, di sini kita tidak merubah rumusnya ya. Kita tidak merubah rumusnya karena lihat di sini di kali per di itu sama dengan 1. Nah, rumusnya itu akan kembali ke atas. Cuma di sini kita masukkan pengaruh DI biar kita bisa lihat pengaruhnya dalam rumus. Sekarang kita lihat kuantitas D flux per DI. Di sini saya sudah singgung kalau perubahan arus itu sebanding dengan perubahan flux. Oleh karena itu, D flux per DI itu adalah suatu angka yang konstan. Sehingga ini konstan dan ini konstan. Konstan kali konstan akan menghasilkan konstan yang lain. Sebut saja L misalkan. Di mana L itu sama dengan N kali D flux per DI. Nah, rumusnya akan berubah menjadi L dikali DI per DT. L di sini ini itu biasa disebut dengan induktansi sendiri. Kenapa disebut induktansi sendiri? Karena dia berasal dari flux yang menginduksi dirinya sendiri. Jadi bukan dari flux tegangan yang terinduksi di sini, bukan dari flux solenoid yang lain, tapi berasal dari flux yang dibangkitkan oleh solenoid itu sendiri. Makanya disebut induktasi sendiri. Nah, sekarang kita lanjut, kita tinjau suatu rangkaian yang lain, misalkan rangkaian A dan rangkaian B ya. Di sini ada sumber arus dan di sini ada solenoid atau ada induktor. Saya tidak usah gambarkan lagi batang besinya ya tadi untuk memvisualisasikan bagaimana arah fluxnya. Jadi saya gambar lengkap. Nah, ini rangkaian A. Kemudian kita buat lagi rangkaian yang lain yang berdekatan dengan rangkaian pertama kita. Jadi ada dua rangkaian, ada rangkaian A dan rangkaian B. Nah, di sini ada sumber arus, maka di sini akan mengalir arus tentunya. Kemudian di sini akan, nah arus ini arus yang berubah terhadap waktu. Maka di sini akan tercipta flux. Karena induktor yang B itu dekat dengan induktor A, maka induktor B ini akan terpengaruh oleh flux magnetik yang tercipta pada induktor A ini. Jadi kita sebut saja ini L1, induktor 1 dan ini induktor 2, L2. Ya, jadi garis fluxnya itu seperti ini kira-kira ya. Sekarang kita lihat induktor 1 itu membangkitkan flux. Besarnya sebut saja flux 1. Nah, flux 1 ini dia bercabang 2 seperti kita lihat pada gambar ya. Dia bercabang 2, ada yang menyeberang ke L2, ada yang berputar di L1 saja. Sehingga kita bisa tulis kalau flux 1 ini itu ada dua komponen, ada flux 11, ada flux 12.
Flux 11 ini adalah flux yang beredar di L1 sendiri, dan flux 12 itu adalah flux yang menyeberang ke L2 atau beredar di antara L1 dan L2. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan hukum Faraday, kita bisa tahu sekarang berapa tegangan yang terinduksi pada titik 1, antara titik 1 dan 2, atau ujung-ujung induktor 1 menggunakan rumus Faraday. V1 misalkan itu sama dengan N1. N1 itu jumlah belitan pada L1 dikalikan dengan perubahan flux yang terjadi pada L1. Nah, jadi di L1 ini flux yang berubah itu adalah flux 1. Oke, jadi total flux yang berubah di L1 itu adalah flux 1. Sehingga di sini kita tuliskan d flux 1 dibagi dengan dt. Nah, bagaimana dengan V2? Misalkan di sini ada titik ya, sebut saja titik 3 dan titik 4. Di mana titik 3 dan titik 4 ini adalah ujung dari induktor L2. Kita bisa tulis kembali V2 itu sama dengan N2 dikali D flux 1, 2. Kenapa flux 1, 2? Karena flux total yang beredar atau yang berada pada L2 itu adalah flux 1, 2. Jadi ini beda ya, karena L2 ini dia tidak dilari arus, tidak ada arus yang mengalir pada L2. Tidak ada arus sehingga dia tidak punya flux sendiri yang untuk dibangkitkan. Dia cuma mendapatkan flux dari L1. Flux dari L1 itu adalah flux 1, 2. Flux dari L1 yang menyeberang ke L2 itu adalah flux 1, 2 per dt. Nah, ini kita jabarkan lagi. Kita ingin melihat bagaimana pengaruh arus dalam rumus ini. Jadi seperti yang kita lakukan sebelumnya, misalkan kita sebut ini I1, rumusnya itu kita bisa pecah menjadi seperti ini. N1 D flux 1 dibagi dengan DI1 kali DI1 per dt. Nah, sama seperti yang kita lakukan sebelumnya di atas ya. Oke, sekarang kuantitas ini kita bisa sebut dengan L1. Nah, atau induktansi sendiri. Dan kemudian pada L2 rumusnya kita bisa tulis ulang menjadi seperti ini. N2 kali D flux 1, 2 per DI1 kali DI1 per dt. Oke, di sini kenapa kita menggunakan DI1? Karena ingat ya, flux 1, 2 ini itu berubah terhadap arus I1. Kalau I1-nya berubah sekian, maka flux 1, 2 juga berubah sekian. Jadi di sini pada loop yang kedua, pada B itu tidak mengalir arus, nggak ada I2. Jadi flux 1, 2 ini dia cuma berubah terhadap I1. Bisa juga kita sebutkan kalau V2 itu dipengaruhi oleh I1. Nah, kita sudah bisa lihat di sini bahwa loop A atau rangkaian B dan rangkaian A dan B itu terhubung secara magnetik. Pada dia terpisah, tapi karena dihubungkan oleh gandengan magnetik, maka arus pada rangkaian sebelah itu mempengaruhi kuantitas elektrik pada rangkaian B, yaitu tegangannya. Sekarang kita lihat ini yang saya berikan tanda yang saya lingkari. N2 kali D flux 1, 2 dibagi dengan DI1. Itu kita tidak sebut dengan L2, tapi kita sebut dengan M21. Apa itu M21? M21 itu adalah induktansi bersama atau mutual inductance. Jadi tanda 21 ini mengindikasikan bahwa induktansi M21 mengkorelasikan tegangan yang terinduksi pada coil 2 atau L2 terhadap arus pada coil 1 atau L1. Induktansi bersama. Bukan induktansi sendiri ya, karena ingat flux yang ada pada L2 itu dia tidak bangkitkan karena arus yang mengalir sendiri pada L2, karena nggak ada arus yang mengalir pada L2. Flux yang didapat di sini itu karena ada flux pada L1. Nah, bagaimana kalau misalkan dibalik? Sekarang yang rangkaian B lagi yang berarus, rangkaian A nya itu open circuit. Coba kita gambar ulang. Oke, jadi ini tetap ya, ini L1, ini L2, ini rangkaian A, ini rangkaian B. Maka kita bisa tuliskan ulang persamaannya menjadi seperti ini.
V2 sekarang karena dia yang berarus, maka langsung kita bisa tuliskan V2 sama dengan L2 kali dI2 per dt. Sedangkan V1 sama dengan M12 dI2 per dt. Nah, itu tinggal itu aja, tinggal dibalik aja tandanya. Terus disesuaikan. Kalau di sini tadi I1, maka di sini lagi 2. Ternyata M12 itu sama dengan M21. Yang penting soal yang tadi ini kita nggak ubah ya. Jumlah belitan pada di sini N1, di sini N2 itu sama juga, di sini juga N1, N2 juga. Ini rangkanya sama. Jumlah litannya nggak berubah, cuman sumber arusnya aja yang dipindahin. Maka di sini akan berlaku kalau M12 itu sama dengan M21. Nah, sama dengan M.